Kita mulai ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Halaman berapa, Bu? 493. Monggo silakan. Dan tidak mendapat penjagaan. Orang mukmin sungguh berpegang
menyaksikan kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama tinggal di mauqif mahsyar maksudnya, tapi dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang mendapat fasilitas, ada yang tidak mendapat fasilitas. Yang mendapat fasilitas itu juga berbeda-beda sesuai dengan kadar amalnya. Nah, kalau disederhanakan kata Imam Al-Qurtubi, sebenarnya itu tidak ada yang mustahil karena dulu di dunia pun serupa dengan itu juga terjadi. Jadi kalau kita sama-sama duduk begini, kondisi hati kita berbeda-beda. Ya kan? Ada yang mungkin tenang penuh rasa syukur, ada yang tenang dengan penuh rasa tawakal, ada yang tenang dengan penuh rasa sabar, tapi ada yang galau, gundah gulana, kemerungsung, nggak syukur, kufur, dan seterusnya takabur. Artinya, ya dalam satu komunitas. Nah, hanya kalau di dunia mungkin konsekuensi dari semua itu tidak Allah tampakkan. Nah, nanti di akhirat Allah tampakkan. Nah, itu dalam bentuk aneka fasilitas-fasilitas mahsyar dan aneka penderitaan-penderitaan di mahsyar itu. Jadi kalau disederhanakan lagi, semua yang kita lakukan di dunia ini itu nanti berkonsekuensi kepada keadaan kita ketika di mahsyar nanti. Apakah yang masuk dalam kategori yang mendapatkan fasilitas atau tidak mendapatkan fasilitas. Itu yang pernah saya sampaikan di sini. Aneka fasilitas mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Iya, betul. Jadi saya ulang, aneka fasilitas mahsyar, akhirat dan seterusnya itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa pesan lagi kecuali dipesankan. Ya, dipesankan ada anak-anak kita yang mau sedekah atas nama kita, ada anak-anak kita yang mau mendoakan kita, itu baru bisa. Tapi kalau tidak ya sudah wassalam. Itu seperti itu. Makanya mumpung kita masih di dunia, ayo pandai-pandailah memesan aneka fasilitas kebaikan yang ada di mahsyar itu. Nah, kemarin juga saya terangkan bahwa secara prinsip ketika kita bangkit saja itu sudah berbeda karena keadaan fisik kita tidak seperti yang sekarang ini. Hari ini Bu Mustaria, Bu Foni, Bu Surya, Bu Arlina, fisik kita, saya sendiri itu dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. Sementara nanti begitu kita bangkit, Allah bentuk fisik kita berdasarkan informasi amal kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang mau macam. Bukan macam-macam, mau macam. Ada yang sempurna bercahaya, ada yang lecek, kumel, tertunduk, malu, bahkan cacat. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, secara umum yang sudah kita bahas kemarin, tiketnya yang kita beli saat sekarang misalnya kayak naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu tiketnya ada 7 model orang itu. Yang monggo dipilih, mulai dari pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, orang yang menangis dalam kesedihannya karena Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, orang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berzina dan dia bisa menolak karena takut kepada Allah. Kemudian orang yang hatinya terpaut dengan masjid, baru keluar dari masjid dia sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Nah, saya sering sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk paling tidak ya yang itu, saling mencintai karena Allah, kita bertemu ini karena Allah, juga berpisah karena Allah. Itu seperti itu. Nah, yang juga nanti ada haud telaga Rasulullah Muhammad SAW yang tiketnya hanya satu, yaitu diakui sebagai umat beliau. Nah, di antara supaya kita diakui sebagai umat beliau, yang pertama perbanyak sholawat untuk beliau, yang kedua ikuti sunnah-sunnah beliau. Maka kalau kita mengikuti sunnah beliau, perbanyak sholawat untuk beliau, besar harapan kita diakui sebagai umat beliau. Dan tidak kalah pentingnya lagi, nanti juga ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di antaranya ini adalah untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, dan aneka kebaikan-kebaikan lah. Nah, sehingga kemudian saya sering sampaikan di sini juga bagaimana kemudian di situ ada fasilitas kendaraan, ada pakaian, sepatu dan macam-macam yang semua itu hanya bisa kita pesan di dunia sekarang ini. Maka kalau kita tidak pernah memesan semua itu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Kalau nanti dimasak nggak dapat apa-apa.
Nah, apalagi terus kalau kita maaf selama di dunia ini tiba-tiba berbuat sesuatu yang maaf ya, itu membuat kita bermasalah nanti di akhirat dengan banyak berbuat kezaliman. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya kan sebenarnya manusia itu asal dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya dan sesamanya, sebenarnya urusannya beres sebenarnya. Asal dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya dan dengan sesamanya, beres urusannya. Cuman kan kadang orang itu lalai dengan Tuhannya, terus dolim pada sesamanya. Loh, kalau kita bicara kurang pasti ada kurang, pasti. Untungnya ada istighfar, ada tobat, ada minta ampun kepada Allah. Nah, yang penting itu jangan kebangetan itu. Sependek yang saya pahami itu, orang itu asal nggak kebangetan aja, insya Allah lah, insya Allah. Iya, kenapa? Iya, asal nggak kebangetan aja, insya Allah masih selamat lah, insya Allah. Ya kalau makanya kan ketika Nabi bicara tentang konsep iman yang tidak bercampur dengan kezaliman yang di surah Al-An'am ayat 82 itu. Kan sahabat nanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang enggak berbuat zalim?" Semua kita pasti namanya manusia. Ada potensi berbuat zalim. Namanya manusia, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Gitu. Maka kata Nabi, bukan itu maksudnya, kata Nabi. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah syirik maksudnya. Jadi zalim dalam ayat itu adalah syirik maksudnya. Nah, makanya bersyukurlah pada Allah bahwa manusia yang baik dalam Islam itu bukan yang tidak pernah berbuat salah. Itu. Saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah dalam Islam, manusia yang baik atau yang paling baik bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang mungkin berbuat salah dan segera menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya dan bertobat minta ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Di Ali Imran ayat 135 itu. Jadi orang yang bertakwa yang Allah muliakan itu, yang Allah janjikan surga itu, ternyata bukan yang tidak pernah berbuat salah. Bukan. Tapi orang yang juga mungkin berbuat salah, tapi dia segera menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya. Bahkan kalau bahasanya Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun, kata Nabi. Jadi seluruh bani Adam itu pasti potensial bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah yang mau bertobat minta ampun kepada Allah. Itu yang saya ulang harus kita sadari bersama supaya nanti kita di akhirat itu diberi aneka kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak hal yang menjadi penentu ya. Itu ya kalau hablum minallah salat. Kalau hablum minannas tidak pernah menumpahkan darah. Kalau bahasanya Nabi, asal di dua ini beres, silakan lenggang masuk surga. Itu yang paling inti itu dua itu. Hubungan dengan Allah, sholat. Kalau ini beres, yang lain nggak beres. Kalau ini nggak beres, yang lain udah alamat masalah udah. Yang kedua, kata Nabi Al-Qamakal, yang nanti dihisab pertama kali terkait dengan anak Bani Adam adalah perihal menumpahkan darah. Asal kita tidak pernah membunuh saudara sesama muslim, tidak pernah menumpahkan darah saudara sesama muslim, kata Nabi Al-Qamakal, silahkan masuk surga dengan lenggang. Tapi dengan catatan sholatnya beres, nah, terus dengan sesama tidak pernah menumpahkan darah. Selain dua itu intinya itu. Iya, berharfiah, betul. Ya nanti beda bab. Yang dimaksud itu terkait dengan penumpahan darah, menumpahkan darah. Nah makanya saya ulang sekali lagi. Nah, asal kita dua itu beres. Nah terus gimana Ustaz membereskan ini? Ya dari sekarang kita belajar semampu kita. Terus ya tadi berkaitan dengan menumpahkan darah sama muslim tadi ya berusaha kita jangan sampai zalim. Iya, illa bil haq tadi, betul dengan hak tadi. Dan kalau kita perhatikan lagi, salah satu sebab kenapa orang yang ahli ibadah sekalipun bangkrut itu karena kezalimannya pada sesama. Itu yang buat yang bersangkutan nanti akan menjadi orang yang bangkrut. Kalau bahasa Nabi ketika bertanya pada para sahabat, bahwa kalian siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang nggak punya dinar dan dirham. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala sholatnya, pahala hajinya, umrohnya, masuk puasanya. Tapi kemudian semasa hidup dia suka memaki ini, mencaci ini, menghina ini, menjatuhkan ini, macam-macam. Maka
didatangkanlah orang-orang yang pernah dizalimi itu untuk meminta kebaikan orang ini sampai habis. Kemudian dosa orang yang dizalimi diserahkan pada orang yang menzalimi itu, sehingga kemudian dia betul-betul minus, bahkan ya minus kebaikannya, bahkan akhirnya keburukannya yang surplus. Itu namanya orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi. Itu diantaranya. Nah, jadi saya kira itu yang paling pokok, yang paling pokok itu diantaranya. Sebenarnya nanti di tahapan-tahapan mahsyar, pembagian rapot, sirat, mizan dan sirat itu sebenarnya ada amalan-amalan kan yang sebenarnya kalau kita perhatikan betul dan kita amalkan, insya Allah sih di semua tahapan itu selamat. Tadi mahsyar ya, ini beberapa amalan tadi itu. Kalau di mizan, di hisab itu kan ada 3 kategori: bebas hisab, dimudahkan dalam hisab, didesak dalam hisab, diinterogasi betul. Jangan sampai yang ketiga celaka. Kalau bebas hisab kuota terbatas, paling enggak bebas hisab lah masih selamat. Nah, kategori bebas hisab ini sebenarnya sederhana. Ketika kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah, dan tentu banyak-banyak memaafkan sesama, dan juga banyak minta maaf juga kalau memang kita bersalah. Sampai situ sebenarnya ya urusan kita itu insya Allah dibantu beres oleh Allah. Kenapa demikian begini? Untuk jenis yang tetap dihisab tapi dihisab yang mudah itu, dia tetap dipanggil oleh Allah, tetap dihisab. Cuman banyak kasus yang ditutup. Jadi kasus dia di SP3 kan oleh Allah, di PS kan, tidak di P21, sehingga kemudian yang bersangkutan selamat lah. Kenapa kok dia tidak di P21 atau di SP3 kan, atau di PTS kan, atau tidak di kasus atau di punering bahkan misalnya? Maka jawabannya karena yang bersangkutan semasa hidup sudah minta ampun kepada Allah, sehingga kasusnya Allah tutup. Dan banyak memaafkan sesama, yang dengan memaafkan itu dia diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Dan dia juga banyak misalnya minta maaf pada sesama ketika dia bersalah, tidak malu untuk minta maaf. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti berkaitan dengan mizan, yang pasti menang itu kalau punya bitoko. Bitoko itu kartu la ilaha illallah. Akhlak yang bagus, berat, memperberat timbangan juga itu. Termasuk tasbih, bacaan tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu juga bagian dari zikir-zikir yang nilainya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di timbangan maksudnya. Terus kemudian di samping sirat, hisab, mizan, terus terakhir sirat. Nah, sirat itu baru penentuan surga neraka. Di antara amalan, nah ini menarik. Di antara amalan yang membuat seseorang itu selamat melintasi sirat, ini antara lain saja di kitab ini ya, saya tahu. Itu adalah kita membela kehormatan saudara kita saat dia dihina. Misalnya ada orang yang menghina Bu Surya di depan saya misalnya gitu ya. Yang saya kenal Bu Surya tidak seperti yang diceritakan orang ini, maka saya membela. Enggak, kamu belum kenal Bu Surya. Bu Surya tidak seperti yang kamu ceritakan. Yang saya kenal beliau itu tidak seperti itu. Nah, ketika saya membela kehormatan beliau saat dijatuhkan depan saya, maka saya dapat poin itu insya Allah untuk melintasi sirat dengan selamat, dengan mudah. Ya, karena kalau sampai ada orang merasa nyaman cerita kepada kita tentang keburukan saudara kita, pertanyaannya, kita siapanya dia kalau dia begitu nyaman cerita tentang keburukan saudara kita sama Rasul. Makanya ketika ada orang yang, ini saya baca dalam sebuah buku ya, jadi ada seorang lapor ke seorang ulama, Syekh, kemarin si fulan tuh cerita banyak tentang keburukan Anda kepada saya. Dia cerita buruk banyak tentang keburukan Anda kepada saya. Kata Syekh itu, kalau dia cerita keburukan saya, itu saya nggak heran, kata beliau. Yang saya heran, kenapa dia bisa bercerita dengan begitu nyamannya kepada Anda, kata beliau. Nah, kayak lo apanya situ, kira-kira gitu. Harusnya kan kalau kita komit menjaga kehormatan seseorang, kita katakan, dah stop, jangan ngomong soal dia. Yang saya tahu dia tidak begitu, yang saya kenal dia tidak begitu gitu.
Kalau kita kenal, nah, makanya kesaksian baik kita tentang seorang yang memang kita tahu baik itu harus kita sampaikan. Ya, di samping itu membuat yang bersangkutan nanti dinilai sisi Allah sebagai orang yang baik. Itu seperti itu. Terutama kalau dia sudah meninggal, itu amat sangat butuh kesaksian saudaranya sama Muslim terkait dengan oh iya saya jadi saksi dia orang baik. Sependek yang saya kenal dia adalah orang yang baik. Sependek yang saya ketahui dia adalah orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Oke, Pak baru. Hal-hal yang menyelamatkan dari kemuliaan dan kesulitan di hari kiamat. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa menghilangkan salah satu kesusahan di dunia dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesusahan di hari kiamat, dan seterusnya. At-Tirmidzi Al-Hakim meriwayatkan dalam Nawadir Al-Usul, dia berkata, ayahku rahimahullah telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Nabi, dari Ibnu Abi Hudai, dari Abdurrahman bin Abu Abdillah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dan dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami. Waktu itu kami berada di Masjid Madinah. Beliau bersabda, tadi malam aku bermimpi melihat sesuatu yang menarik. Aku melihat salah seorang umatku didatangi malaikat mau untuk dicabut nyawanya. Maka datanglah kepadanya amal baktinya kepada kedua orang tuanya dan menghalangi pencabutannya. Dan aku juga melihat seorang dari amalku telah dari umatku telah digelar untuknya azab kubur. Maka datanglah kepadanya untuknya, lalu dia diselamatkan olehnya dari azab itu. Dan aku melihat lagi seorang dari umatku dikerumuni setan-setan, maka datanglah kepadanya zikirnya kepada Allah, lalu dia diselamatkan olehnya dari kerurunan mereka. Dan aku melihat seorang itu panjang, saya terangkan aja satu-satu. Iya. Yang pertama, kalau kita membantu menyelesaikan kesusahan orang lain satu saja, maka satu kesusahan akhirat Allah hilangkan dari kita. Artinya semakin banyak kita membantu orang lain untuk dihilangkan kesusahannya atau memberikan kemudahan bagi orang lain, maka bagi kita itu nanti aneka kemudahan akhirat bisa kita dapatkan. Satu banding satu. Ya, itu nilai dasarnya dulu. Nah, tapi nanti seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam itu satu kebaikan itu kali 10 minimal, bisa hingga tak berhingga. Nah, dalam konteks yang dimaksud ini dalam konteks memasukkan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu membantu hingga memudahkan. Nah, maka dalam Islam itu ada rumus begini: kalau kita tidak bisa membantu seluruhnya, paling tidak sebagiannya. Dan memang dalam Islam sebenarnya semua kebaikan kita kepada orang lain itu terkembali pada kita sebenarnya. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada satu ketentuan begini, ini rumus ya. Kata ini dikutip dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang ngutip Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambiul Ghafilin. Kata beliau gini ketika menjelaskan
firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Kata beliau gini, ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaih lian Allah yaqul man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik untuk orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Ya, makanya kan mungkin saya sering contohkan di sini ya, contoh yang paling sederhana itu. Kelihatannya saja kita itu membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Nah, itu yang Allah bilang hadis Nabi Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Satu. Yang kedua, kita ini kadang tidak jarang urusan kita dibantu beres oleh Allah bersama dengan kita membereskan urusan orang lain dengan izin Allah. Rumusnya masih sama ya, hadisnya Sahih Muslim. Berikutnya lagi, kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada kita. Karena begitu kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang berkata walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Dan itu yang sering saya sampaikan juga di sini mungkin ya, bahwa hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi kalau Bu Arlina posting keinginan-keinginannya itu, saya aminkan aja, amin. Ya nanti kembali ke saya juga. Iya, apa saja. Ya, amin aja, amin. Ya, jadi apa namanya? Itu merupakan bagian dari cara ya supaya doa kita mustajab, itu diantaranya dengan mendoakan orang lain. Karena di situ berarti kita mengundang aminnya malaikat atau doa malaikat untuk kita. Kita itu kelihatannya saja tadi mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim, bahwa ketika ada seseorang yang datang mengunjungi saudaranya di satu tempat, Allah itu satu malaikat untuk menghadangnya. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya mau menemui saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Tidak. Pure murni semata-mata kan saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Kata malaikat itu, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda karena sebagaimana Anda mencintai saudara Anda ini karena Allah. Terus gitu aja. Jadi memang rumusnya begitu. Itu satu daripada poin yang kita sudah dibaca oleh tadi. Berikutnya tadi di bawah itu, walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi saya sampaikan di sini, mayoritas ulama itu masih mau menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, bukan masalah halal haram. Dan yang ketiga, tidak parah kedhaifannya. Itu maksudnya tidak parah kedhaifannya. Dan insya Allah maknanya beberapa sahih. Tadi dikatakan yang pertama misalnya bahwa ada umat Nabi kita Muhammad SAW itu yang mau dicabut nyawanya, tapi kemudian dihalangi oleh amalnya berbakti pada kedua orang tuanya. Saya pernah baca satu riwayat bahwa di antara keutamaan berbakti pada kedua orang tua adalah dipanjangkan umur, diberi panjang umur. Mirip seperti silaturahim, mirip seperti itu. Nah, suatu saat ada orang nanya ke saya, itu ada Ustaz, anak yang sangat berbakti pada orang tuanya tapi meninggal di usia masih muda. Saya tanya, usia berapa meninggal? Usia 40-an kalau nggak salah. 40-an, 30, 40, pokoknya 40-an lah. Masih muda berarti kan. Saya bilang, bisa jadi, ini saya bilang, bisa jadi umur dia di Lauhul Mahfuz 20 tahun. Karena dia berbakti sama orang tuanya, itu sudah diotot oleh Allah usianya. Sudah dikasih bonus oleh Allah 20 tahun. Saya bilang, bisa jadi begitu. Jadi kenapa? Karena kan sabda Nabi tidak mungkin salah gitu. Nah, sehingga kok ada orang nampak berbakti pada orang tuanya,
tapi kok kemudian meninggalnya cepat. Oh ternyata kalau kita mau berbaik sangka pada ketentuan ini, bahwa mungkin saja usianya aslinya 20 tahun. Itu sudah ditambah oleh Allah itu. Andai kan dia tidak berbakti, mungkin sudah meninggal sejak 20 tahun yang lalu. Bisa jadi. Itu seperti itu. Walaupun nanti ada kemungkinan yang lain ya, tapi salah satunya itulah diantaranya. Yang kedua tadi dikatakan ada orang yang dia itu sudah digelar untuknya azab kubur, maka datanglah kepadanya wudunya, lalu dia diselamatkan oleh wudu itu dari azab kubur tersebut. Nah, kalau amalan yang lain surah Al-Mulk, surah Tabarok itu. Amalan yang lain apa? Berbanyak baca surah Al-Ikhlas kalau versi kitab ini. Berbanyak surah Al-Ikhlas. Jadi membaca surah Al-Mulk, Al-Ikhlas, wudu itu masuk dalam kategori yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur diantaranya. Kemudian tadi dikatakan lagi ada umatul kumun syaitan yang menyelamatkannya dengan izin Allah adalah zikir, betul ya? Zikir yang menyelamatkan, karena zikir itu menyebabkan seseorang itu diperhatikan oleh Allah secara khusus, sehingga syaitan akan menjauh darinya. Kalau bahasa Al-Quran yang di ayat yang lain, Al-Quran Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang itu kalau nggak berzikir kepada Allah dikuasai oleh syaitan. Dengan kata lain, kalau dia banyak berzikir kepada Allah, syaitan melemah pengaruhnya. Dan aku melihat dari umatku telah dikerumuni para malaikat azab, maka datanglah kepadanya sholatnya. Kalau dia diselamatkan oleh sholat itu dari tangan mereka. Jadi sholat itu menyebabkan seseorang itu dirahmati oleh Allah sehingga tidak akan dikuasai oleh malaikat azab. Artinya gini, orang itu ketika meninggal dunia sebenarnya yang datang kepadanya tergantung dari perbuatannya. Apakah dia termasuk yang patut dirahmati atau patutnya diadab. Maka kalau dia yang datang adalah malaikat rahmat, berarti dia akan dirahmati. Kalau datang malaikat azab, berarti dia akan diadab. Pertanyaannya gini, lalu bagaimana dengan sebagian orang yang di dalam dirinya bercampur kebaikan dan keburukan? Bisa jadi rebutan loh antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Mana hadisnya Bukhari. Ketika seseorang yang telah membunuh 100 orang itu terus dia taubat kan, dan kata kiai yang memberitahu itu, cuman kamu harus pindah. Dalam perjalanan pindah itu mati dia. Berebutlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia telah bertobat, dia bagian saya. Kata malaikat azab, dia memang udah bertobat, tapi kan belum beramal soleh. Bagian saya, kata malaikat azab. Maka kemudian kata Allah dalam hadis itu, hadis qudsi dia, hadis Bukhari, kata Allah, ukur jarak antara tempat di mana dia berbuat jahat sebelumnya dan tempat di mana dia akan berbuat lebih baik. Dalam hadis itu yang saya baca itu, Allah sengaja menggeser jenazah orang ini lebih dekat ke arah yang di mana dia akan berbuat lebih baik, sejengkal. Maka dia diampuni oleh Allah. Nah, betapa Allah itu sangat suka mengampuni hamba-hambanya. Karenanya kemudian saya ulang, kalau sampai ada orang sudahlah bertuhankan Allah yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, hobinya memaafkan, kok menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak diampuni, itu pasti kebuangan orang itu. Kita ini bertuhankan Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Kok menghadap kepada Allah dalam keadaan belum dimaafkan, tidak diampuni, berarti apa? Kebuangan, pasti kebuangan itu. Kebuangan pasti itu. Makanya saya tidak tahu banyak selain dari kebanyakan orang-orang yang masuk neraka itu karena bersikap melampaui batas. Sudah melampaui kewajaran itu loh. Tapi selagi kezaliman itu sebatas pada hal-hal yang mungkin tidak seberapa, kebanyakan kan sudah Allah ampuni. Kenapa? Karena masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau yang berkaitan dengan yang banget itu, itu seperti itu. Tapi ada itu Ustaz, amalan kemaksiatan kecil tapi membuat orang itu masuk neraka. Kalau menurut saya bukan kecil juga sih. Seperti misalnya seorang wanita yang tidak memberi makan kucing yang ditahan, yang ada kucing ditahan sama dia, tidak kasih makan, kasih minum, akhirnya mati. Nabi bersabda dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak memberinya makan dan minum dan tidak melepaskannya. Padahal harusnya dia melakukan hal itu. Waduh, kalau misalnya kita, maaf namanya manusia ya, mungkin pernah punya binatang peliharaan dan mengalami hal seperti itu, segera tobat minta ampun kepada Allah mumpung masih hidup. Itu seperti itu. Kan kadang orang itu salah perhitungan kan, kayak ibu siapa itu yang di Kemang itu,
binatangnya sih sudah dipenuhi semuanya, tapi begitu kena banjir kan bingung gitu. Akhirnya dia telepon tetangganya, Pak lepas saja burung saya itu Pak. Busopia atau siapa namanya itu. Lepas saya orang Kemang 2 sih. Iya Kemang 2 itu. Siapa itu lupa itu. Akhirnya burungnya dilepas. Gara-gara takut pas banjir itu. Karena air udah mulai naik, masuk mau ke arah burungnya itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, termasuk ada beberapa di medsos itu kan. Nah itu kalau yang istilahnya salah perhitungan, bukan berarti sengaja berbuat zalim, semoga diampuni oleh Allah. Tapi yang sengaja berbuat zalim tentu itu tidak dibenarkan. Nah itu yang kalau menurut saya itu termasuk berlebihan. Itu membiarkan mati binatang saja konsekuensi neraka. Gimana kalau membiarkan mati dengan sengaja manusia? Nauzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Iya, kan begitu konsekuensinya. Wong mendolimi binatang aja konsekuensinya bisa neraka, apalagi mendolimi manusia. Itu seperti itu. Ya, saya bisa bayangkan lah. Itu. Apa yang tampak hari ini kan itu seperti gunung es kan. Itu kan bagian kecil yang terlihat. Kesekian banyak kejahatan-kejahatan yang bisa kita lihat. Bisa jadi di bawah itu, waduh. Atau di atas sana. Bukan di atas langit, di atas itu. Ya Allah, nggak bisa ngomong kita ini. Semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman ini. Amin. Allahumma amin. Ya, monggo lanjut silakan. Dikerumuni para malaikat maka datanglah padanya seorang yang lalu dia selamatkan olehnya dari tangan mereka. Dan aku melihat seorang dari umatku mengulurkan liannya kehausan setiap kali dia datang ke telaga, dia diusir kepadanya puasanya harus puas lagi, berinya minum sampai puas. Dan aku melihat seorang dari umatku dan melihat pula para nabi tengah duduk berkelompok-kelompok. Siapa orang itu mendekati salah satu dari kelompok tersebut, mereka mengusirnya. Maka datanglah mandi duduknya. Lalu mandi itu mengambil tangannya dan menyuruhnya duduk di sebelahku. Dan aku melihat seorang dari umatku, di depannya gelap, di belakangnya gelap, di kanannya gelap, di kirinya gelap, di atasnya gelap, dan di bawahnya gelap. Dia kebingungan dalam kegelapan itu. Maka datanglah kepadanya haji dan umrohnya. Lalu dia keluarkan oleh haji dan umroh itu dari sana dan dimasukkan ke dalam cahaya. Dan aku melihat seorang dari umatku berbicara kepada orang-orang mukmin, tetapi mereka tidak melayani pembicaraannya. Maka datanglah kepadanya silaturahminya seraya berkata, hai kaum mukminin, layani dia berbicara. Maka mereka berbicara padanya. Dan aku melihat seorang dari umatku berupaya dengan tangannya untuk menghindarkan wajahnya dari percikan dan nyala api. Maka datanglah kepadanya sedekahnya. Lalu sedekah itu menjadi penutup wajahnya dan naungan kepadanya. Dan aku melihat seorang dari umatku sedang dibawa oleh sekelompok malaikat juru siksa yang datang dari berbagai jurusan. Maka datanglah kepadanya umat Allah menyelamatkan dia dari mereka dan menyerahkannya kepada para malaikat rahmat. Dan aku melihat seorang dari umatku sedang berlutut, ada hijab yang menghalanginya dari Allah. Maka datanglah kepadanya akhlaknya yang luhur, mengambil tangannya dan mempertemukannya dengan Allah. Dan aku melihat seorang dari umatku catatan awalnya diberikan dari arah kiri. Maka datanglah kepadanya takutnya kepada Allah Ta'ala
yang telah meninggal dulu, lalu mereka memperlakukannya. Dan aku melihat seorang dari umatku berdiri di bibir neraka jahanam, maka datanglah kepadanya air matanya yang dia kucurkan saat menangis karena takut kepada Allah semasa di dunia. Air mata itu mengeluarkan dia dari neraka itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa amalan lagi nih. Yang pertama tadi dibaca bahwa ada orang yang mendatangi telaga ditolak terus maka datanglah kepadanya puasanya. Di puasa ini karena kita udah berlapar dan berdahaga ria di bumi di dunia, terutama puasa Ramadan ya. Maka nanti puasa akan datang dengan izin Allah, dengan syafaat untuk yang bersangkutan diberi minum. Nah, kalau kita nggak punya stok puasa ya wassalam gitu. Kalau kita punya stok puasa insya Allah lah, terutama puasa Ramadan. Kemudian yang kedua tadi dikatakan seorang dari umatku itu ada yang ditolak di lingkaran para nabi. Jadi para masuk sana tolak sana. Nah, tiba-tiba datang kepadanya amalnya semasa di dunia dalam bentuk mandi junub. Ya, sehingga kemudian mandi junub itulah yang buat dia bahkan disandingkan disanding Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Islam itu mandi junub sangat penting karena berkaitan dengan keabsahan sholat terutama dan beberapa ibadah yang memang membutuhkan kesucian dari hadas besar dan hadas kecil, terutama sholat yang pokok itu terutama, atau nanti berkaitan dengan tawaf dan seterusnya. Ya, makanya hati-hati bagi orang yang meremehkan mandi junub. Jadi orang tidak boleh meremehkan mandi junub. Nah, mensegerakan mandi junub ini termasuk yang disunahkan dalam Islam. Selain dari mensegerakan sholat, mensegerakan bayar utang, mensegerakan menikahkan anak apabila sudah siap. Nah, jadi yang tidak kalah penting diantaranya adalah ini, yaitu mandi junub, mensegerakan. Namun Nabi pernah tidak bersegera, tapi biasanya beliau wudu. Kalau lagi tidak sedang bersegera, beliau berwudu biasanya. Tapi secara prinsip saya ulang wajib dan harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan keabsahan ibadah terutama sholat itu. Nah, menurut saya junub itu cakupannya apa junub itu? Kalau haid kita paham semua ya. Kalau haid nifas Anda ada paham. Junub itu pertama bisa karena mimpi, mimpi berhubungan sampai kemudian keluar air. Saya mengalami orgasme sampai keluar air, maka begitu bangun kok ada air basah, baik laki maupun perempuan ini maksudnya ya, maka dia junub namanya itu dan wajib mandi besar. Ya, saya baca dalam kitab Jawahirul Bukhari, seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya semalam mimpi begitu. Apakah saya wajib mandi? Kata Nabi, iya kalau ada air. Jadi kalau ada basah, bagi bangun kok basah, berarti wajib mandi. Tapi kalau misalnya bangun tapi tidak basah, tidak ada air yang keluar, berarti tidak wajib mandi. Atau tidak mimpi tapi basah, itu juga tidak wajib mandi. Kalau kata Ibnu Abbas itu namanya ngompol atau madi katanya. Biasanya kalau saya nggak tahu kalau pada perempuan, kalau pada laki-laki kalau capek, kalau pada laki-laki, kalau perempuan saya nggak tahu. Kalau laki-laki kalau cowapek banget itu bukan ngompol karena nggak pesing bu, nggak pesing, tapi aromanya bukan aroma mani, bukan, dia lengket juga, cuman dia tidak itu madi kalau kata Ibnu Abbas. Saya ulang ya, mimpi tanpa keluar air tidak wajib mandi. Mimpi keluar air wajib mandi, ya. Terus tidak mimpi tapi keluar air juga tidak wajib mandi. Itu rumus supaya kita tahu ilmunya ya. Yang kedua berkenaan dengan junub juga adalah terjadinya pertemuan dua kemaluan. Jadi kemaluan laki-laki dan perempuan, iltiqaul khitanain tanpa adanya penghalang. Itu juga masuk dalam kategori
junub. Maaf, itu baik orgasme maupun tidak orgasme. Misalnya maaf baru begitu ada tamu, akhirnya kan nggak lanjut, padahal belum selesai, itu tetap junub itu. Nah ini harus saya terangkan karena berkaitan, ya mungkin maaf ya bagi sebagian ibu sudah tidak mungkin karena dua ini kan saya tapi kan ini ilmu, siapa tahu nanti untuk anak atau iya juga atau siapa itu atau nikah haji ya monggo lah itu. Ini ilmunya itu. Nah terus ini maaf ini saya terangkan karena ilmu ya ini saya terangkan. Dulu Nabi menerangkannya sambil wajahnya merah karena malu, tapi karena ini ilmu ya maka tetap diterangkan. Terus kemudian yang berikutnya termasuk dalam kategori junub adalah karena maaf masturbasi atau onani yang sampai orgasme. Nah, itu. Kalau nggak sampai orgasme itu tidak maaf misalnya suami misalnya memasturbasi ibu pemanasan lah sebelum hubungan badan sampai mengalami ejakulasi misalnya gitu, maka walaupun maaf belum terjadi penetrasi oleh suami itu sudah junub kayak seperti itu. Jadi kalau laki-laki jelas lah keluar, kalau perempuan kan kadang maaf ya karena tidak seperti halnya laki-laki, sehingga ketika mengalami orgasme biologis itu sudah junub namanya. Di orgasme biologis itu sudah junub itu namanya. Ini penting saya terangkan karena kadang ada orang merasa belum junub padahal sudah junub gitu. Pada saat mukhatimah hubungan suami istri itu seperti itu. Misalnya. Nah, tapi ini harus saya terangkan karena memang ada yang kejadian seperti itu. Sudah mengalami orgasme sebelum penetrasi, terus kemudian karena nggak jadi lanjut, terus dia merasa tidak junub, padahal itu sudah junub kalau sudah ada orgasme biologis, itu seperti itu junub namanya itu. Pun sampai mana tadi? Junub tadi, mandi junub. Terus kemudian yang berikutnya adalah ada yang umat Nabi kita Muhammad SAW yang gelap, ya terus ditemui oleh apa bu? Gelap depan belakang atas bawah. Ya, terus ditolong oleh silaturahim ya, betul ya? Haji. Oh haji, silaturahim. Ya, yang tadi ditolong oleh mandi junubnya. Yang ini ditolong oleh hajinya. Haji dan umrohnya. Jadi haji dan umroh membuat seorang itu insya Allah selamat dari kegelapan di mahsyar nanti. Atau selamat dari kungkungan kegelapan yang ada di mahsyar nanti, sehingga dimasukkan dalam rombongan yang bercahaya. Semoga insya Allah. Amin insya Allah. Waduh Ustaz, bagaimana kalau kita belum haji, kita belum umroh? Ini rumus ya bagi yang belum ya. Alhamdulillah insya Allah sudah semua. Yang belum, jadi ini rumus. Niat. Kalau dalam madhab Syafi'i, orang yang belum haji itu setiap masuk bulan haji wajib niat haji dalam mazhab Syafi'i. Dan niat itu kesengajaan kuat. Artinya memang kita betul-betul berniat. Jadi memang betul-betul kita berniat gitu. Jadi saya ulang, niat. Jadi intinya ketika seseorang itu kemudian sudah berniat dengan sungguh-sungguh, misalnya sampai meninggalnya kok belum kunjung berhaji juga, insya Allah sudah ada catatan haji sekali utuh. Ya makanya dalam Islam itu, kalau dalam mazhab Syafi'i terutama, bagi orang yang belum berhaji, walaupun dia tidak mampu, begitu masuk bulan haji, niat, bahkan dikatakan wajib niat haji, itu seperti itu. Umroh sama, wajib niat, yang penting niat aja, gerak hati. Rasanya nggak mungkin, nggak usah ngomong nggak mungkin, niat aja dulu. Iya, bahwa mungkin nggak mungkin kan terserah Allah itu. Dan Allah Maha tahu bahwa kita sungguh-sungguh berniat atau pura-pura berniat. Allah Maha tahu, itu seperti itu. Ya, saya itu dari belum haji sampai sekarang, alhamdulillah, masya Allah sudah haji. Karena kebiasaan ya, jadi begitu masuk bulan haji, niat haji. Saat berangkat nggak berangkat terserah Allah, ini niat aja. Tapi sudah tidak wajib
Bagi saya karena sudah haji itu. Ya, paling mohon sama Allah nanti diizinkan untuk bisa menghaji badalkan orang tua gitu aja. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian jadi Islam maha baiknya Allah ya, walaupun ada orang tidak mampu haji bisa dengan niat haji. Dan aku melihat seorang ya umatku bicara kepada orang mukmin gak direken. Nah, ini yang membantu adalah silaturahimnya, betul ya? Silaturahimnya yang membantu ini. Jadi nanti itu ada rombongan-rombongan. Ada rombongan-rombongan. Rupanya ada orang di mana dia tidak digubris oleh semua rombongan yang ada. Semua rombongan yang ada tidak menggubris dia. Kalau bahasa kita nunut dong, tidak ada yang menggubris. Sampai datanglah silaturahim mengatakan, ini saudara mukmin, ayo ajak dia. Nah, akhirnya dia diajak dalam rombongan orang-orang yang beriman, masuk surga insya Allah. Itu seperti itu. Terus kemudian sedekah itu menyelamatkan orang dari api neraka, percikan api neraka. Kalau bahasanya Nabi, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Jadi sedekah itu sedikit banyak akan berpengaruh pada penyelamatan diri kita. Semacam kalau di At-Tadhkirah di sini di hadis yang lain dia menjelma serupa tameng, untuk menyelamatkan dia dari percikan-percikan api neraka. Kalau percikannya jadi selamatkan, apalagi dari masuk ke dalamnya dengan sedekah itu dengan izin Allah. Nah, kemudian di sini dilihat pula ada sekelompok malaikat juru siksa yang datang pada orang ini dari aneka penjuru. Dia diselamatkan dari semua itu karena amar ma'ruf dan nahi munkar. Peduli mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Kemudian ada lagi, makanya kita ini tidak boleh baik sendiri. Kalau baik harus ngajak-ngajak. Jadi termasuk kalau ada orang berbuat nggak benar, kita nggak boleh diam. Minimal gerak hati mengingkari, doakan dapat hidayah. Atau kalau dengan hidayah Allah nggak sadar, ya semoga dihentikan kedolimannya. Kalau saya biasanya doanya dua itu, semoga diberi hidayah. Kalau hidayahmu dia nggak sadar juga, ya Allah tolong hentikan kedolimannya. Bagaimana Allah menghentikan kedolimannya, terserah Allah. Ya, itu terserah Allah bagaimana caranya. Itu seperti itu. Dan aku melihat akhlak dari ini, yang ini disamakan dengan akhlaknya. Ketika ada hijab yang menghalangi antara dia dengan Allah, padahal nikmat terindah itu ketika kita bisa menatap maha indah Allah, memandang maha indah Allah. Yang membuka hijab itu adalah akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Makanya kata para ulama, orang yang nggak ada akhlak itu sulit dekat dengan Allah. Orang yang nggak ada akhlak itu sulit dekat dengan Allah, walaupun dia ahli ibadah. Memang ada Ustaz ya, orang ahli ibadah akhlaknya nggak bagus. Dulu ada namanya Khawarij, kelompok itu. Jadi dia ahli ibadah tapi songong. Sama Nabi pun songong dia. Nah, tokohnya namanya Dzul Khuwaisir. Itu yang kalau bahasa Nabi kepada para sahabat, kalau kamu melihat sholat dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kamu lihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya, sehingga ibadahnya itu tidak membentuk karakter baik pada dirinya. Nah, itu dia ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Bahkan kepada Nabi pun dia songong. Nah, ini yang nggak boleh seperti itu. Kita jangan seperti itu. Ini yang menyelamatkan orang dari perjumpaan dengan Allah itu adalah akhlak yang mulianya. Itu seperti itu. Terus kemudian berkaitan dengan melihat umatku catatan amalnya diberikan dari arah kiri, maka datanglah kepadanya takutnya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu yang membuat dia berubah menjadi menerima catatan amal dari sebelah kanan. Berarti kelompok yang selamat. Kemudian rasa takut kepada Allah. Aku melihat seorang dari umatku bobot amal baiknya ringan dalam timbangan, maka datanglah anak-anaknya yang telah meninggal lebih dulu, lalu mereka memberatkannya. Karena anak-anak kecil yang meninggal ketika belum balik dia jadi tabungan bagi orang tuanya. Kalau kita ya berarti kita doakan anak kita mati kecil, tentu kita doakan semoga anak kita, cucu kita semua panjang umur yang berkesudahan afiat, insyaallah.
Namun maksudnya andaikan diantara kita tidak berkesempatan seperti itu untuk memperberat amal, ya banyak amalan yang lain. Ya, diantaranya adalah dengan berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia itu, Bu. Berakhlak yang mulia itu berat, memperberat timbangan. Maksud tasbih. Subhanallahil azim itu juga memperberat timbangan. Kan ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan cinta oleh Allah yang marhaman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu diantaranya. Ya, banyak pilihan amalan alternatif lah. Seandainya kita, kan ini bukan tidak semua orang masuk dalam kategori semua ini kan. Nah, tapi kita bisa ambil alternatif yang lain. Dan aku melihat seorang dari umatku berdiri di bibir neraka jahanam. Maka datang kepadanya air matanya yang dia kucurkan saat menangis karena takut kepada Allah semasa di dunia. Air mata itu mengeluarkan dia dari neraka. Itu yang saya bilang. Orang itu kalau bisa menangis karena Allah, apalagi dalam kesendirian ya, itu air matanya itu memadamkan api neraka. Sehingga neraka itu nggak mau dia masuk. Cus, cepat keluar, cepat masuk, cepat jalan. Lewat silat itu oleh neraka suruh cepetan. Karena kalau sampai dia masuk neraka, nangis itu bisa memadamkan cahaya, bisa memadamkan api neraka. Nah, makanya gini, Bu. Kita lagi nyetir mobil itu misalnya, atau lagi di dapur misalnya ya, atau lagi di mana lah, tiba-tiba ingat dosa gitu, terus nangis. Itu mahal air mata itu. Walaupun cuma setetes itu mahal itu. Kita bisa menangis karena ingat dosa atau ingat kebaikan Allah yang luar biasa, yang perasaan kita masih kurang syukurnya gitu. Baper sama Allah lah gitu. Terus keluar air mata itu. Itu sudah luar biasa. Ya, bahwa sesekali di foto jadi status ada air mata netes di Al-Quran juga gak apa-apa lah. Itu namanya tahdits ini Tapi air mata itu mahal, Bu. Air mata itu mahal. Air mata yang bisa kita keluarkan karena kita nangis karena Allah, entah karena nangis ingat dosa atau ingat kebaikan Allah yang luar biasa kepada kita sampai kita terenyuh, itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Syukuri itu. Itu seperti itu. Nah, saya satu lagi itu yang perlu dibaca, mau lanjut. Ada satu yang lanjutannya belum dibaca itu. Dan aku melihat seorang dari umatku berdiri di atas sirat dengan gemetar, sebagai getaran pelepah kurma. Maka datanglah kepadanya sangkanya yang baik kepada Allah, menenangkan gemetarnya, dan dia pun berlari. Dan aku melihat seorang dari umatku telah sampai di depan pintu-pintu surga. Tapi pintu-pintu itu terkunci. Maka datanglah kepadanya syahadatnya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba semua pintu terbuka untuknya, dan dia pun bersilakan masuk ke dalam surga. Saya katakan, hadis itu penting sekali, karena dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan beberapa amal soleh tertentu yang menyelamatkan manusia dari berbagai kesulitan tertentu di hari kiamat. Baik. Nggih, wallahu a'lam. Sila baik sangka pada Allah. Itu menenteramkan seseorang ketika melintasi sirat terutama. Baik sangka pada Allah itu ya bagaimana kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Dan harus dipaksakan itu baik sangka pada Allah itu. Kalau kata para ulama itu mentok ini. Kalau kita nggak bisa menemukan hikmah di balik kejadian yang kurang sreg kita ini, paling kita katakan saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Udah baik sangka aja sama Allah. Selagi kita berbaik sangka pada Allah, insya Allah semuanya masih baik-baik saja. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan syahadat yang menyebabkan pintu surga terbuka semuanya. Tapi dengan catatan sepenuh hati dia bersyahadat, tidak hanya di mulut. Kalau di mulut kata Allah tidak beriman itu. Kalau yang disebut beriman kalau sepenuh hati, lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain, ya yang mau tanya, monggo tanya, protes, marah boleh. Lama kemeng kakinya, Bu. Oh, betul. Iya, kadang-kadang ada yang namanya manusia ya. Kadang-kadang kita kan udah bersimpuh, mohon, menangis, maaf dengan segala kita terus mana kita ya. Terus kadang-kadang tuh kita
timbul, kok Allah nggak mengabulin doa. Tapi kadang-kadang kita itu terserah dia, ingat lagi itu gimana Pak? Bagus. Sebenarnya gini Bu, apa yang terjadi pada ibu itu sebenarnya manusiawi. Tapi ingat, kita harus manusiawi yang syar'i. Manusia yang syar'i itu bagaimana? Jangan diperturutkan. Jadi sikap ibu kadang begitu nggak salah, itu manusiawi. Tapi ibu segera mengambil tindakan, ini jangan terus-terusan begini, harus segera. Itu syar'inya di situ. Kayak gila Bu, sedih boleh nggak? Yang nggak boleh kan meratap. Nangis boleh nggak? Yang nggak boleh kan meratap. Nah, ketika ibu dalam tanda kutip mengeluh, boleh nggak mengeluh itu? Mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan betapa diri kita ini lemah, sangat butuh pertolongan Allah. Tapi kalau jadi kebiasaan sehingga overdosis juga bahaya mengeluh itu. Makanya saya ulang sekali lagi, pada batas manusiawi tadi, hal yang terjadi pada ibu itu wajar. Yang nggak wajar kalau ibu teruskan begitu. Ya Allah gimana? Akhirnya itu bahayanya di situ bahayanya. Tapi kalau ibu kemudian mengambil tindakan tadi, enggak. Saya baik sangka kepada Allah bahwa mungkin belum. Nah, karena kan kalau janji Nabi dalam hadis Al-Hakim, selama seseorang ini maupun berada, selama seseorang itu tidak berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan bahwa aku enggak akan dikabulkan deh. Selama kita tidak ngomong begitu ya, tidak meyakini begitu, tidak berburuk sangka kepada Allah begitu, janji Nabi dalam hadis itu ada 3 kemungkinan: dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Jadi kalau disederhanakan, kita tidak tahu loh Bu, doa kita lagi dipakai oleh Allah untuk apa. Bisa jadi memang sengaja Allah tunda untuk waktu di mana kita betul-betul butuh dengan ijabah doa itu di waktunya. Gitu. Nah, terus bisa jadi pula ada musibah yang sedang mengincar kita, yang Allah gunakan doa itu untuk menyelamatkan kita darinya, bisa jadi. Ya, itu rumusnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Suaranya. Nggih. Saya nggak tahu ya apakah ini kotor atau tidak, tapi yang pasti harus ditanyakan. Apakah apa? Kotor atau tidak? Oh. Jadi saya itu kan Nggih. kalau lihat handphone itu ada jam-jamnya ya. Biasanya setelah sholat rantum sholat isya itu kan ada waktu di luar gitu ya. Itu saat saya scroll itu handphone saya itu jadi Akbar kaget Mbak. Sering sekali lewat semacam iklan, tapi rata-rata sih iklan donasi, ya. Saya berpikir begini, balik lagi, tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa izin Allah, kan gitu ya. Terus. Saat yang keluar itu donasi, misalkan seperti donasi untuk sedekah gandum untuk Palestina, gitu ya. Cepat sih saya tergerak beneran. Oh ya, dia udah ambil tuh. Tapi zaman sekarang gampang banget ya Pak ya. Transfer, ada mobile ya, ada untuk dia niat untuk saya sekeluarga, ayah, mama, tua, jadi totalnya 8 orang. Kalilah transfer. Kemarin ini udah 2 atau 3 hari yang lalu berturut-turut Ustaz. Ini berturut-turut. Yang lewat itu semacam panti asuhan, tapi panti asuhan untuk bayi-bayi yang terlantar. Bayi-bayi yang terlantar. Katanya dikumpulin sama dia, terus dia pelihara, isi susu dan sebagainya. Saya ini Ustaz benar terjadi. Saya pengen donasi nih untuk bantu susu gitu. Tapi saya kok kayak berat gitu Ustaz. Ini serius. Saya pikir kenapa ya? Akhirnya saya urungi kartu itu. Ada apa ya? Bukan apa-apa. Soalnya zaman sekarang itu kan kadang-kadang orang suka menjual Penderitaan
permintaan. Iya, menjual ke rasa kesenang orang gitu misalnya. Jadi cuma ya akhirnya udah 3 hari nih betul-betul apa maknanya. Saya sampai bukan ngobrol sih, saya mau sama Allah, ya Allah lanjutin apa kan ya Allah gitu. Artinya saya donasi apa enggak gitu. Takutnya nanti mama memelihara apa memberikan kesempatan orang untuk gampang kok nyari gua kayak gini aja dapat gitu. Karena kayak gitu. Gimana ya sebaiknya ya? Baik. Secara prinsip kalau yang masuk ke ibu lembaga atau seseorang atau siapapun yang ibu tidak kenal, itu terkembali pada ibu sebenarnya. Tadi insting yang pertama, ibu begitu cepat gercep lah dan dimudahkan oleh Allah untuk ya monggo, dan mungkin itu isyarat dari Allah ini memang betulin gitu. Tapi yang kedua kita nggak usah sebutan juga sih, cuman secara pribadi misalnya ibu tergerak juga sebenarnya, cuman kok nggak bisa, ya kita baik sangka aja sama Allah, mungkin kesini nggak dulu kali ya kesini nggak dulu. Tapi kita nggak usah menduga-duga, mungkin nggak dulu kali gitu. Nah sebenarnya secara prinsip ketika masuk kepada kita nomor-nomor yang kita tidak kenal, apalagi kita tidak tahu, ibu ya punya 2 hak sebenarnya, antara percaya dan tidak percaya. Dan ini bukan masuk dalam bab suudzon, tapi waspada. Karena dalam Islam itu gini, kita mesti sangka baik semua orang, tapi jangan sangka semua orang baik. Itu rumus itu. Ya. Karena di antara kesalahan orang baik adalah menyangka semua orang baik kayak dia. itu kesalahan orang baik di antaranya. Makanya gini, bahkan kalau ibu lihat dari segi akad muamalah Islam kita yang diatur oleh Allah di Al-Baqarah 282 tentang perjanjian itu kan asas akad kita kan tidak percaya sebenarnya. Bukan suudzon tapi tidak percaya. Maka bisa ada hitam di atas putih, ada saksi dan seterusnya. Maka dalam hal ini kalau memang ibu percaya, monggo silahkan. Kalau Allah mudahkan ya berarti memang insya Allah itu betul. Kemudian ibu ingin juga tapi kok seperti terhalang gitu ya, nggak usah suudzon juga sih. Cuman kayaknya ini enggak deh ya, enggak dulu deh. Jadi mungkin yang lain dulu aja. Allah alam. Kalau yang saya pernah langsung ke tempat penampungan bayi itu di Bandung, itu ada dinas sosial. Tadinya milik dinas sosial, tapi dikelola oleh Muhammadiyah di Bandung. Kalau jelas itu apa? Ya itu real, saya tahu, saya 2 kali ke sana. Ya. Di Jakarta kan. Iya ada ya. Saya Real itu. Saya bukan selidiki sih, sekilas-kilas aja. Okay. Tapi pokoknya saya berat gitu. Kayak gini deh. Dulu di Baputoba itu ada jamaah. Beliau tinggalnya di Pekayon sih. Suaminya itu sering mendapatkan surat untuk biaya sekolah anak asuh gitu. Awalnya dikasih terus. Ya itulah Allah ya. Jadi Allah gerakkan hatinya itu tiba-tiba nyuruh orang dekatnya, coba cari alamat sekolah ini. Sama pembantu dicari, nggak ada pak sekolah ini. Coba cari lagi. Itu zaman dulu ya, belum zaman sekarang yang bisa ngecek di internet. Dulu masih serba konvensional lah itu. Dicari kelapa lama tidak ketemu. Dari situlah dia baru ngeh, jangan sama saya ditipu, jangan. Jadi memang ada yang model-model begitu itu ada. Iya. Jadi intinya kalau ibu tergerak sudah bismillah. Kalau itu kebaikan turuti saja, tidak ada masalah. Kalau bahasanya para ulama, toh kalaupun misalnya dia bohong, maka ya itu sandian Allah, dan ibu adalah orang yang memang pantas berbuat baik itu. Dan apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya adalah sedekah. Itu rumus itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya biasanya gini, kalau saya pribadi, kalau hati saya digerakkan oleh Allah untuk tidak itu, biasanya saya ngomong sama Allah gini, supaya saya tidak dinilai pelit oleh Allah, saya bilang, ya Allah, mohon maaf saya nggak ngasih ke ini, tapi insya Allah saya akan kasih ke yang saya tahu betul-betul membutuhkan. Saya bilang gitu. Dan saya pernah ngomong kayak gitu di Nabawi saat itu. Saya pulang ke hotel ketemu dengan orang yang saya tahu dia butuh, akhirnya saya kasih dia. Pernah dijawab gitu. Jadi ketika saya menghindari seseorang yang saya tidak seret, atau kemudian pulang ke hotel, qadarullah ketemu dengan seseorang yang saya tahu, karena saya kenal betul beliau butuh orangnya. Akhirnya saya kasih ya. Jadi Allah kasih jawaban begitu ya sudah kasih. Terus boleh. Tadi yang saya bilang
semua fasilitas yang didapat di sana itu bisa kita pesan di sini. Hanya bisa dipesan di Hanya pesan dunia. di Di dunia. Betul. manakala kita sudah memesan Ustaz. Manakala kita sudah memesan dan kita sudah semacam balik lagi informasi pada Allah. Ini ya Allah, ini aku melakukan amal perbuatan ini sesuai dengan suruhanmu. Kan gitu Ustaz ya. Betul. Nah, katakanlah itu sudah tercatat sebagai pesanan kita, reservasi kita. Yes. Itu akankah tetap merupakan pesanan kita, tidak tercancel? Itu gimana? Iya beneran, saya dengar. Iya. Atau bahkan nilainya bukan tercancel, malah bertambah gitu, bertambah baik maksud saya. Baik. Gimana Ustaz? Baik. Selagi kita masih hidup, bisa saja tercancel. Dengan tiba-tiba, maaf ya, murtad, keluar dari Islam, naudzubillah tadi. Ya, atau berbuat syirik besar misalnya, naudzubillah tadi. Nah, oke lah, misalnya dia berbuat sesuatu yang, atau bisa jadi pesanan dia diambil orang gara-gara dia zalim sama orang lain. Bisa jadi yang tadinya untuk dia dikasih ke orang yang pernah dizalimi karena dia banyak berbuat zalim tadi itu. Sangat mungkin. Nah, tapi secara prinsip tadi saya ulang Bu, selama kita tidak keterlaluan, nggak kebangetan lah, insya Allah nggak usah khawatir. Apa yang sudah kita pesan itu insya Allah betul-betul untuk kita. Bahkan ada potensi bertambah kalau memang apa yang kita lakukan itu sifatnya adalah jariah. Ya, contoh masjid misalnya, itu kan dijamin punya rumah di surga. Karena masjid itu terus dilakukan kebaikan, insya Allah semakin lama semakin indah rumahnya di surga itu, semakin lama terus begitu aja. Atau kita mencontohkan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia itu kan dijamin kan dibangunkan rumah juga di surga. Rupanya akhlak kita, misalnya kejujuran ibu, sifat amanah ibu, alhamdulillah masya Allah, kedermawanan ibu dan macam-macam itu dicontoh oleh anak-anak ibu, oleh orang sekitar ibu. Maka itu akan berkembang terus itu. Bisa berkembang terus bahkan semakin indah. Kenapa? Karena menginspirasi orang gitu. Bisa ketika misalnya orang tidak terpikir, begitu melihat ibu jadi terpikir untuk berbuat yang sama, itu menjadinya itu semakin terus bertambah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ada sedekah yang paham bermanfaat, ada yang ilmu yang bermanfaat misalnya. Atau aneka kebaikan-kebaikan yang lain lah, itu bisa. Yang kita takutkan adalah jangan sampai itu diambil orang. Gara-gara kita zalim pada orang lain. Makanya kurang-kurangi menzalimi orang lain, tapi secara prinsip nggak usah khawatir selama kita tidak kebuangetan. Insya Allah aman. Rata-rata yang celaka itu karena kebuangetan itu aja. Itu aja sih sebenarnya, kebuangetan itu aja. Zalimnya kebuangetan. Ya, selagi dalam standar yang istilahnya kita kurang-kurangi lah istilahnya itu. Kita tobat, insya Allah masih aman. Insya Allah. Bahwa namanya manusia siapa yang selamat dari perbuatan zalim? Pasti sengaja atau tidak, namanya kita pasti ada salahnya. Yang penting segera menyadarinya dan segera mentaubatinya itu seperti dan banyak-banyak buat kebaikan. Saya kira ini Bu. Ada lagi? Oke, monggo. Jadi Ustaz. Oke. Seandainya nih ya, ada orang rentenir gitu ya. Tapi di dalam rentenir itu dia untuk agamanya itu bagus sekali juga. Setiap Ramadan itu dia selalu etikaf, selalu nggak pernah lepas gitu. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Rentenir bener ya. Rentenir beneran. Jadi gini, kalau pakai kaidah dasar, ya fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi pada kebaikan dia nanti ada pahalanya, pada keburukannya ada dosanya, jadi ditimbang gitu aja. Nah, antara kebaikan dan keburukan itu lebih berat mana, itu yang akan menjadi keputusan untuk dia, satu dulu. Tapi karena ibu tadi nyinggung soal renten ini kan erat hubungannya dengan harta haram ya. Harta haram ini erat hubungannya dengan tidak diterimanya amal gitu loh maksudnya. Ya, jadi yang repot itu di situ. Makanya satu sisi orang seperti ini kasihan sebenarnya Bu, karena dia ahli ibadah, tapi di sisi lain dia renten itu masalahnya di situ itu sebenarnya. Iya,
betul. Ya, saya ngerinya aja. Yang bersangkutan itu, iya, amalnya nggak diterima gara-gara randomnya itu. Tapi saya tetap berbaik sangka pada Allah. Mudah-mudahan akan ada masa di mana dia taubat. Karena ada seorang ulama yang mengatakan, seburuk apapun keadaan kita, jangan lepas dari Allah. Mungkin dia punya prinsip begitu. Mungkin dia sekarang merasa bahwa dia tidak baik, makanya dia berusaha untuk berbuat baik kepada Allah. Besar harapannya semoga pada akhirnya ya dia diberi hidayah oleh Allah dan taubat dan berhenti dari rentan yang benar-benar. Amin Allahumma insyaallah. Tapi apapun namanya rentan itu zalim. Ya, dan itu termasuk yang melampaui batas. Sebenarnya. Iya, betul. Ya, cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.